Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dengan gas. Bab 1355 Tuan, Anda di sini. Benyamin mendengarkan suara tenang Ji Fei Yun. Wajahnya penuh keheranan dan kebingungan. Terima kasih, Pers. Ji Fei mengangguk. Pers menceritakan semua yang terjadi di kapalmu. Aku terus mengawasimu. Kau, Pers sialan, Benyamin mengumpat dengan marah. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Bukan Pers yang harus dikutuk, tapi kamu. Kalau kamu tidak ingin menculik dan membunuh Juli sebelumnya, Pers tidak akan tinggal di sini selama 3 tahun dengan sangat hati-hati dan memikirkan semua hal di kapal. Benyamin, dia tidak menyangka Pers telah memikirkan balas dendam. Saya merasa sangat terganggu dan merasa harga diri saya direndahkan dan IQ saya hancur. Sekalipun dia yang merencanakan apa yang terjadi 3 tahun lalu, tetap saja aku merasa kesal karena dia sudah berkomplot melawanku selama 3 tahun. Sambil menahan amarahnya, dia menatap Ji Fei dan bertanya, "Bagaimana kamu mengawasiku?" Benyamin tidak mengerti bagaimana Ji Fei bisa menemukannya dengan akurat. Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk kerah bajunya. Benyamin segera melihat ke bawah dan menemukan monitor kecil di sana. Aku baru saja melempar Pers ke sana saat kau begitu bersemangat. Aku senang kau tidak menyadarinya karena terlalu bersemangat. Jadi benda itu memantau seluruh prosesmu." "Sialan, Ji Fei. Kamu licik sekali." Benyamin memikirkan bagaimana dia berdiri di depan kamera pengintai dengan segelas anggur di tangannya, dan merasa seperti sedang ditipu. Faktanya, dia memang tertipu oleh Ji Fei. Baru saja karena kesalahannya sendiri dalam memimpin, Ji Fei dengan mudah membunuh ratusan anak buahnya, dan tidak ada satupun yang lolos. Sekarang, mengetahui bahwa seluruh prosesnya diawasi oleh Ji Fei, itu bahkan lebih memalukan. Dia segera mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon Mil, memintanya untuk menyalakan semua bahan peledak di kapal. Tetapi panggilannya tidak tersambung. Wih, tiba-tiba, suara motor kapal pesiar terdengar di laut. Dia segera menoleh dan melihat Mir duduk di kapal pesiar, berlari dengan panik. Dahi, dia merasa seperti orang bodoh, dan dia orang yang sangat bodoh. Tadi dia pikir dia sedang mempermainkan Mir, tapi ternyata Mir yang mempermainkannya. Mir tidak mencoba meledakkan kapal itu sama sekali, tetapi malah mengusir kapal pesiar itu terlebih dahulu. Apa-apaan? Mengapa dia merasa seperti orang bodoh? Ji Fei sedang mempermainkannya, Mir berbohong padanya. Sebaliknya, dia menjadi orang yang menyedihkan, tetap berada di kapal, menghadapi Ji Fei sendirian. Ji Fei memandang ke arah kepergian Mir, dengan senyum di wajahnya. "Benyamin, apakah kamu merasa kesepian dan tidak berdaya sekarang?" Perkataan Ji Fei membuat Benyamin semakin patah hati. Ia merasa seperti anjing yang tenggelam. Selama ini, di matanya, bawahan itu adalah anjing. Karena itu, ia tidak mengizinkan orang-orang itu menyukai wanita. Mereka dapat mencari wanita jika mereka membutuhkannya, tetapi mereka tidak boleh mengembangkan hubungan romantis atau cinta. Siapa saja yang tidak patuh akan ditangani olehnya. Juli diculik saat itu karena cinta Pers padanya. Kini, dia yang begitu angkuh dan berkuasa, telah menjadi sampah di mata Ji Fei dan mangsanya. Mendengus, Benyamin mendengus marah. "Ji Fei, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kau ingin membunuhku, tapi itu tidak semudah itu." Aura pembunuh keluar dari tubuhnya dan seluruh tubuhnya tampak membawa aura dingin yang kuat. "Jadi kamu juga seorang master?" goda Ji Fei sambil tersenyum.
Benyamin awalnya tertegun, lalu dia menjadi marah, tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninju Jifei. Jifei tidak menerimanya secara langsung, tetapi menghindarinya dengan mudah. Ledakan, gelombang udara yang dibawa oleh tinju itu langsung menghantam lambung kapal di belakang Jifei. Lambung kapal itu seperti ditabrak kereta api berkecepatan tinggi dengan keras, dengan penyok-penyok yang muncul dan terpelintir serta berubah bentuk dalam sekejap. Jifei melirik dan memperlihatkan senyum jahat di wajahnya. Kemampuan bertarungnya memang tidak rendah. Ketika Benyamin melihat Jifei menghindar, tidak ada ketegangan di wajahnya, dan tampaknya itu sesuai dengan harapannya. Dia menatap Jifei dan bertanya, "Bagaimana kalau kita putuskan hidup dan mati dengan satu pukulan?" Jifei menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, lalu tiba-tiba tersenyum. "Benyamin, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu masih tidur?" Sekarang situasinya sudah sangat jelas. Benyamin bukan tandingannya. Jika ini pertarungan hidup dan mati hanya dengan satu pukulan, bukankah Benyamin pasti akan mati? Jifei sedikit bingung tentang Benyamin. Benyamin tidak peduli, tetapi terus mencibir Jifei. "Bagaimana menurutmu? Tidak berani?" Sengaja terus memprovokasi Jifei. Oh, Jifei tiba-tiba terkekeh. "Aku benar-benar tidak berani." "Benyamin, saya sangat tertekan dan bahkan lebih terkejut lagi." Jifei membuat Yang Jie ketakutan, dan pukulannya tadi sama sekali tidak melukai Jifei. Jelas sekali bahwa Jifei sangat kuat. Dia ingin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang dan berjuang demi hidupnya. Dia tidak menyangka Jifei akan mengatakan bahwa dia takut padanya. Bukankah ini omong kosong? "Pergilah ke neraka." Benyamin yang marah tiba-tiba melompat dan memberikan tendangan guntur kepada Jifei dengan cepat dan dahsyat. Jifei dengan mudah melompat ke samping lagi dan menghindar. Benyamin menjadi semakin marah. Ia merasa ditipu oleh Jifei. Ia ingin menyerang, tetapi ia tidak dapat mengancam Jifei. Namun jika dia tidak menyerang, dia tidak dapat melarikan diri. Dalam keadaan marah dan terhina, dia mulai menyerang Jifei dengan panik. Bang bang bang, tinju dan tendangan beterbangan di depan Jifei, meninggalkan bekas di lambung kapal. Namun Jifei tidak melawan. "Sialan, Jifei, kamu laki-laki, kalau kamu laki-laki, lawan saja." Dia kini tertekan dan bahkan marah karena rangsangan itu. Jifei hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar ledakan keras dan sebuah bayangan hitam jatuh dari langit dan mendarat di antara mereka berdua. Fiuh, suara itu seperti suara gelembung yang pecah. Jifei dan Benyamin melihat pada saat yang sama dan melihat pasta daging berbentuk manusia di tanah. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas bentuknya, hanya rambut emasnya. "Apa?" Benyamin tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Jifei tidak menyangka bahwa Mir yang melarikan diri. Bagaimana mungkin tubuhnya terbang kembali dan berubah menjadi pasta daging? "Saya melihat sekeliling namun tidak melihat seorang pun." Dia segera melepaskan indranya untuk merasakan suasana di sekitarnya. Dan aura dingin dan pembunuh menyeruak dari udara bagaikan gelombang laut. Wajah Jifei langsung menunjukkan kewaspadaan. Mungkinkah ikan besar di belakangnya telah tertangkap? Wah, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di geladak di depan Jifei, dan seluruh kapal bergetar hebat 2 kali. Jifei tidak bergerak, tetapi dia merasakan tekanannya lebih besar. Benyamin menunjukkan kegembiraan di wajahnya. "Tuan, Anda di sini." Dia menatap ke udara, seolah mencoba melihat di mana orang lainnya berada. "Jifei, bukankah kau hanya ingin tahu siapa dalang semua ini melalui Benyamin? Kenapa repot-repot menguji ilmu bela dirinya? Kau bisa langsung membunuhku." Suaranya datang melalui udara. Benyamin terkejut.
ternyata Ji Fei tidak melawan untuk melihat kemampuan bela dirinya. Ji Fei juga terkejut, dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar tahu niatnya. Namun dia segera dipenuhi dengan rasa bangga. Kalau begitu, ayo. Bab 1356 ini adalah genetik. Panggilan. Saat suara Ji Fei mereda, dia mengayunkan tinjunya ke udara. Dalam sekejap, gelombang udara menyapu ke depan. Wah, terdengar suara ledakan ke arah serangan gelombang udara Ji Fei. Lalu seluruh area di sekitarnya seakan tersapu gelombang panas, seperti gelombang panas ledakan dinamit. Hal ini membuat Benyamin merasa seolah-olah kulit di sekujur tubuhnya terbakar, panas membara dan nyeri, dan tubuhnya terhuyung tak terkendali. Bagus. Ji Fei tampak berteriak ke udara, lalu tiba-tiba melompat lagi, menyerang gelombang udara di sisi berlawanan. Tetapi udara di sisi berlawanan masih kosong, seolah-olah hanya udara, atau ruang yang tidak ada. Benyamin baru sekali melihat orang dewasa ini. Di matanya, dia adalah sosok seperti dewa yang bisa dengan mudah menghilang dari pandangannya. Karena itu, dia sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, menurutnya, Ji Fei mencari kematian dengan menantang orang dewasa. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Membunuh Ji Fei juga merupakan balas dendam untuk anak buahnya. Saat Benyamin sedang bersantai, tiba-tiba ia merasa lehernya menegang. Ia tak dapat menahan diri untuk berteriak. Ia segera menoleh dan melihat Ji Fei ada di depannya dengan tangan di lehernya. Dia merasa seperti melihat hantu. Ji Fei baru saja menyerang orang dewasa yang bersembunyi. Tetapi bagaimana mungkin dia begitu dekat dengannya dalam sekejap mata dan benar-benar mengendalikannya? Tuanku, tolong aku. Mendengus. Ji Fei, kamu sangat licik. Ketika Ji Fei mendengar kata Guozhen, dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, mengapa kamu menggunakan kata Guozhen? Apakah kamu mengenalku? Ji Fei, kamu tidak perlu memprovokasiku dengan kata-kata. Akulah orang yang ingin kamu temukan, dan kamulah orang yang ingin aku bunuh. Jadi mari kita berhadapan langsung. Begitu dia selesai berbicara, udara di depannya tampak pecah oleh tekanan tinggi, dan sesosok manusia yang terlihat dengan mata telanjang muncul, dan kemudian seseorang perlahan menghilang. Ji Fei menatap lelaki itu dan dia tampak berusia 20-an, dengan fitur wajah yang 90% mirip dengan Ling Ruofeng dan Ling Xiangfeng. Dia sekarang yakin bahwa pihak lain adalah salah satu dari 5 keturunan Ling Kongsu. Dia tidak dapat menahan kegembiraan di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, keluargamu benar-benar membuatku iri. Apa yang membuatmu cemburu? Tanya pihak lainnya dengan dingin. Mereka semua peri abadi, haha. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Mendengus, itu karena kami punya caranya. Dan kami juga punya kursi giok berukir naga giok Kunlun. Tapi sayang sekali kami tidak membantumu. Apakah sudah selesai? Ji Fei bertanya sambil berpura-pura bingung. Jangan sembunyikan dariku. Kalian bertiga telah menyerap energi dari kursi giok naga ukir. Kalian sekarang adalah sampah yang tidak berguna. Tatapan Ji Fei menjadi lebih serius dan serius saat dia menatap orang itu. Orang ini pasti dia, karena hanya pemimpin Ling Kongsu yang paling mengenalnya. Tapi mengapa dia tidak membunuh mereka? Menurut pemikirannya, pihak lain seharusnya sangat membencinya sekarang. Bagaimanapun, dialah yang membunuh Ling Xiangfeng dan Ling Ruofeng, dan menyebabkan Ling Kongsu hancur. Jangan pikirkan itu, ada beberapa hal yang tidak akan pernah kamu ketahui. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia secara tidak sengaja melirik wajah Benyamin. Benyamin tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin.
dan bahkan terasa kaku. Sampah ya sampah, tak perlu disimpan. Setelah pria itu selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka kelima jari tangan kanannya ke arah Ji Fei. Wus, sebuah momentum kuat menyembur keluar secara langsung, dan Ji Fei merasa seolah-olah tubuhnya tertarik oleh kekuatan magnet yang sangat besar, dan sepertinya dia tidak bisa melarikan diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan mendorong Benyamin di tangannya ke depan, menggunakan kekuatan itu untuk segera menggerakkan tubuhnya ke belakang. Wah, tubuh Benyamin meledak seperti balon, mengeluarkan suara keras, tetapi tidak ada darah atau tulang yang tersisa. Tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang ke udara. Ji Fei menatap lelaki di depannya dan mendapati tidak ada gejolak di wajahnya, seolah apa yang baru saja terjadi bukanlah masalah besar, bahkan sangat normal. Kejam sekali, yang lebih penting adalah metode pembunuhan pihak lain benar-benar istimewa. Saya terkejut dan sangat penasaran. Ji Fei, sekarang hanya tinggal kita berdua, katakan padaku bagaimana kau ingin mati. Nada bicara pria itu sangat dingin, tanpa emosi apapun, seolah membunuh Ji Fei adalah hal yang mudah. Saya tidak ingin mati, Ji Fei berkata sambil tersenyum. Itu bukan sesuatu yang kamu inginkan atau tidak ingin lakukan, tetapi kamu telah menyinggung kami Ling Kongsu, dan kamu harus mati. Pria itu berkata dengan nada mendominasi, Ling Kongsu? Apakah ada Ling Kongsu di dunia ini? Kenapa aku tidak mengenalnya? Ji Fei sengaja tersenyum dan menggoda. Namun, kata-katanya juga sangat membangkitkan semangat pihak lain. Ji Fei, jangan terlalu sombong. Hari ini, aku, Ling Mufeng, harus membalas dendam pada Ling Xiangfeng dan Ling Ruofeng. Panggilan, dengan tangan kanannya terangkat. Aura kuat segera menyerang Ji Fei seperti gelombang kejut. Ji Fei tidak berani ceroboh. Dia menarik napas dalam-dalam, bertepuk tangan, dan bergegas menuju lawan dengan momentum yang kuat. Wah, sepertinya ada suara ledakan di udara. Tubuh kedua pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar hebat dua kali, dan Ji Fei bahkan mundur dua langkah. Ling Mufeng menatap Ji Fei. Jelas terkejut, dia tidak menyangka bahwa gerakannya tidak membunuh Ji Fei. Ya, tampaknya kematian mereka tidaklah tidak adil. Ling Mufeng sebelumnya telah mengetahui bahwa Ji Fei telah membunuh Ling Xiangfeng dan Ling Ruofeng melalui konspirasi. Tetapi ketika dia melihat Ji Fei di depannya, dia menemukan bahwa kekuatannya sama sekali tidak lemah. Ji Fei merasakan sensasi asin di dadanya dan perutnya bergejolak. Dia juga terluka karena menerima pukulan tadi. Aura pihak lain tadi sangat kuat, dan memasuki tubuhnya dengan sangat kuat. Ji Fei menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia bisa bertahan. Saat itu, sepertinya jika dia tidak berhati-hati, dia akan kehilangan nyawanya. Ling Mufeng terkejut melihat Ji Fei cepat beradaptasi, tetapi dia tetap mencibir, kau tetap akan mati. Setelah mengatakan itu, dia hendak mengambil tindakan lagi. Ji Fei melambaikan tangannya dengan cepat. Jangan terburu-buru bertarung. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Saya ayah Ling Xiangfeng dan kakek Ling Ruofeng. Jika Anda ingin bertanya tentang hal ini, Anda tidak perlu bertanya. Lakukan saja secara langsung. Apakah kamu takut aku akan menggunakan beberapa trik untuk membunuhmu lagi? Ji Fei tertawa dan mengejek. Kau ada di hadapanku. Bahkan jika kau ingin bermain trik, itu tidak mungkin. Kau harus mati. Mengapa keluarga Anda ingin mengendalikan angkatan bersenjata ini? Apakah ada niat jahat? Ji Fei tiba-tiba bertanya. Tidak ada. Keluarga Ling kita hanya ingin menerobos seni bela diri dan mencapai terobosan yang kuat. Nyata, itu saja. Kalau begitu, izinkan aku bertanya sesuatu padamu. Ada apa? Ayolah, aku tidak punya waktu.
Ling Mufeng tampak sangat tidak sabar. Bagaimana kalian, keluarga Ling, bisa menemukan istri, keturunan yang kalian lahirkan semuanya seperti berasal dari cetakan yang sama? Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menatap Ling Mufeng dengan rasa ingin tahu yang kuat di wajahnya. Itu keturunan, Ling Mufeng berteriak dan menamparkan Ji Fei dengan keras. Tetapi dia tampak terburu-buru dan tidak ingin Ji Fei mempelajari masalahnya. Wajah Ji Fei sudah menunjukkan ekspresi serius, pihak lainnya berbohong. Bersambung.